Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya karena telah hadir di sini pada kesempatan yang berbahagia ini untuk menyaksikan atau melihat saya untuk mendiskriminasikan hak nyata budaya positif modul 1.4. Bapak guru, sebelum saya melakukan diseminasi tentang budaya positif di sekolah, sejenak mari kita kenal atau kita lihat sejarah dari Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau Sekolah Dokter Tribun. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan, orang seperti Teguh India dan kaum muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Klaus Becker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Inggris Public pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda dalam tulisan Seandainya Aku Sama Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Klaus Becker dan Cipto Mangunkusumo membela saat merdeka, sehingga akhirnya tiga serangkai ini diasingkan bersama-sama ke Inggris. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar Untuk banyak belajar, pendidikan dan pengajaran. Pada tahun terutama tentang pendidikan, dan beliau Ki Hajar sangat memajukan pendidikan yang ada di Indonesia ya, dengan kritik pemerintah triloginya. lewat tulisan-tulisan. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli Dan beliau 1920, juga yang Ki Hajar mendirikan lembaga membuat pendidikan filosofis mahasiswa. tentang berpihak pada murid. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik dan maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di taman siswa. Perguruan ini memiliki slogan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangarso, Tuturi Handaya. Handaya. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Memberi semangat. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di taman siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan. Segala kodrat yang ada pada anak-anak akan melakukan tentang nilai positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid harus tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun konsep utama dari materi budaya positif, yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Ciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dengan kontrol terhadap siswa. Atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Beda-beda antara manusia satu dengan manusia lainnya, karena kita harus bisa memahami pandangan orang lain setiap memiliki gambaran yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosen yang dalam bukunya Reducing School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum,
pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Galak terhadap saya atau guru itu tegas terhadap saya. Hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk adapun hal negatifnya yaitu posisi teman. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu anak tersebut, maka mereka akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal murid akan tergantung pada guru tersebut. Hasilnya itu murid akan merasa senang dan akrab membantunya. Akibat lain dari posisi teman hanya akan dengan menggunakan saksi atau konsekuensi, kita hanya dapat memisahkan hubungan pribadi kita, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjuk tanggung jawab guru dalam mengontrol diri. Buat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan sama antara guru dengan murid. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu tersedia memperbaikinya? Itu jika dia melakukan kesalahan. Jika kamu memperbaiki ini, hal yang menunjukkan apa dirimu? Mari kita sama-sama menyimak tentang 5 posisi kontrol guru yang telah saya paparkan tadi pada slide. Di sini mungkin ada lebih mendalam. Kita belajar bersama-sama juga. Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang Mohon maaf berdua, mungkin sedang anak-anak yang lain. contoh penerapan. Posisi penghukum tadi yang kita sering lakukan mungkin ya sebelum membuat pesan salah. Posisi pemantau atau monitor hanya melihat saja. Yang ini yang kita harus terapkan, posisi manajer. Mana kita saksikan kasus kemarin yang melanggar hak dua guru di sekolah. Seperti Bagaimana posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut? sebagai posisi penghukum. Di sini kata-katanya mungkin seperti kasar. Kadang menyakiti fisik atau maupun batin. Dengan nada bicara yang tinggi, ini identik dengan posisi penghukum. Jadi ketika kita di sini kan terlihat anak tertekan atau tidak bisa berkata-kata untuk melakukan mengungkapkan kesalahannya. Nah, sini menghukum dengan berlari 2 kali. Kenapa? Kamu kalau ibu berani-beraninya jawab sudah terlambat masih berani jawab enggak?
dua kali tapi malah jadi 5 kali. Itu kan membuat anak kelelahan juga. Jadi gimana untuk belajarnya? Hanya menunjuk-nunjuk, mengacak pinggang, membentak, atau menjadi pendendam kan. Selalu teringat pada masa sekolah, aduh saya pernah dihukum oleh ibu ini karena terlambat. Saya ingat terus. Fase kedua itu membuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah? Nah, jadi kata-kata kamu senang ya bikin ibu susah. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Jadi anak akan merasa bersalah, semakin merasa bersalah. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Coba. Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Udah, Dada jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak. Kalau kamu begini terus, bisa jantungan kalau ibu ditegur Jantungan. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, Kamu kata-katanya menyalahkan murid. Yang tadi, kita jantungan ibu. gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, Merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. memiliki posisi membuat rasa bersalah. Murid akan menganggap dirinya yang bersalah, Tidak gagal. Rendah diri dan rendah diri dan lingkungan. Itu berbahaya sekali kan untuk murid-murid kita jika selalu kejadian seperti itu. Di sini ada posisi ketiga yaitu posisi teman. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Selamat pagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Lambat sih. Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, Tapi tidak terkejar. kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Bikin senang ibu. Bisa kan? Ya demi ibu. Salah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Beresin. urusan absen kamu. Kamu ini Ada-ada saja. dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara Ramah seperti ke teman akrab teman. sadar guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa Merasa senang, aman, akrab dengan guru. Tapi tidak menyadari kesalahannya itu salah juga. adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, tidak diingat Karena ini masih dorongan eksternal. eksternal. Murid akan bergantung pada orang atau orang guru. Misalkan tidak ada guru itu, dia merasa tidak aman, Sehingga di lain waktu, tidak bisa bermandiri, berpikir untuk dirinya sendiri dan mungkin tidak akan bisa memecahkan masalahnya sendiri. Mesti kembali ke posisi pemantau atau monitor. Kita lihat bersama-sama lagi. Selamat pagi, Bu. Naren,
rujukan atau data untuk mengontrol murid. Bersuara datar, tidak emosional, tidak bersedak gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar. Menggunakan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Dan yang kelima, posisi manajer. Mungkin ini posisi yang paling aman bukan posisi aman yang harus kita laksanakan sebagai guru untuk selalu berpihak kepada murid dan untuk berusaha membantu memecahkan masalah dan untuk anak agar bertanggung jawab atas apa kesalahan yang telah diperbuat. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip Yang saling paling sepakat tersebut. Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia perbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa membantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, Ada ibu saya. ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk Berusaha mencari solusi atas apa kesalahan yang telah diperbuat oleh anak. dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Berkolaborasi antara ibu dengan anak untuk memperbaiki masalah dan mencari solusi atas masalah yang telah diperbuat. Posisi manajer adalah Kelompok yang posisi disarankan untuk memimpin murid. memimpin murid. Suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing anak untuk menjelaskan masalahnya. Murid menjadi mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol. Posisi mana yang paling kita sering lakukan Bapak dan Ibu? Posisi Mudah-mudahan kita sama-sama ya bisa menerapkan posisi kelima sebagai manajer, jangan selalu sebagai hukum, pemantau, atau kadang juga kadang juga mungkin ya sering terjadi yang membuat merasa bersalah atau sebagai posisi teman itu kan tidak baik juga mungkin ya. Jadi manajer menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Refleksi bagi kita agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif. Mari terus berlatih dan bersemangat. Semangat menerapkan. Semangat ya ibu dan bapak. Mari kita menerapkan disiplin positif di sekolah ini. Dan juga sama-sama dengan bukunya Dia Negosen pada tahun 1998. Dan peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal tersebut. Misalkan contoh ada keyakinan kelas untuk selesai belajar tepat pada waktunya. Tugas kita saling membantu, tetapi tidak untuk saling mencontek. 2001 di sini ada segitiga restitusi 3 fase. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Bisa kita ajukan pertanyaan,
Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan pertanyaan yang kedua yaitu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Fase ketiga yaitu menstabilkan identitas. Kemarin juga saya sudah membuat video tentang segitiga restitusi yang dibintangi oleh Bayu dan juga Intan. Stop, Pak. Stop banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Stop banget. Oh, ya pasti kamu marah dan kesal. Nah, ini merupakan dialog dari menstabilkan identitas. Bapak. Ya. Kamu melakukan apa? Mohon maaf, di sini mungkin sedang ada gangguan internet, jadi agak sedikit loading ya di bawah. Saya akan coba memperbaiki. Mohon maaf, sinyal wifi-nya terputus. Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Stop banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh, pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu. Iyalah, saya diam saja, Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar. Nah, ini dialog yang selanjutnya. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Bertugas padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan sabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu? Saya juga sudah menjalankan kegiatan kelas dan alhamdulillah mungkin poin-poin sederhana yang dapat Sesuai dengan keinginan kamu. saya dan anak-anak buat. Setelah ini saya akan tampilkan video keyakinan kelas yang telah saya buat. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Ya, udahlah, Pak. Posisi dalam menanyakan keyakinan. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Memaafkan selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia mengadili masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu mengadili masalah ini, Ini bertindak sebagai manajer. Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Kita sebagai guru tidak boleh sekalipun menjadi seorang yang menghukum. menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan bertanggung jawab. Baiklah kalau begitu. Yuk, kita pilihkan
menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan mudah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan juri. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia Tidak menghakimi anak, tetapi kita membuat menstabilkannya dulu kesalahan apa yang dia lakukan. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah itu. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus sosial menjadi aktif dan mencoba mengenali tujuan dari perilaku untuk mengenali dan memahami kebutuhan itu dapat memperbaiki hubungan dengan diri sendiri. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara yang mengapresiasi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak menggambarkan diri. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang kamu bisa mempelajari sesuatu yang kamu mempelajarinya. Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu Menanyakan keyakinan. teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, Maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan. dengan tindakannya yang salah. Mohon maaf suaranya kecil karena di sini saya tidak bukan speaker tambahan, hanya speaker kecil. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan yang Pertanyaan yang bisa disampaikan kepada anak. sebagai keluarga atau kelas. Apa yang kita yakini? Jadi meyakinkan lagi mengingat kembali keyakinan kelas apa saja yang telah kita buat sebelumnya. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Meyakinkan anak dan tidak menghakimi. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati oleh ketujuh. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Karena masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukannya usaha untuk memperbaiki masalah. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita belajar bersama-sama untuk menerapkan segitiga restitusi dan sebagai manajer bagi anak murid kita dan selalu berpihak kepada murid. Sedikit demi sedikit kita akan menggeser mungkin setelah penerapan yang kita lakukan sebelumnya mungkin kita lebih banyak menghukum kepada anak atau kita berlaku sebagai teman. Untuk kedepannya kita akan belajar untuk menjadi manajer bagi murid kita. Bahkan bisa semudah menanyakan Apa keyakinan yang kita sepakati? dengan menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna diharapkan menjadi kuat secara Pribadi dapat mengungkap permasalahan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi tidak mengandalkan ke guru
merupakan kasus pertama Bayu tidur larut malam karena ikut menonton bola dengan ayahnya, bangun terlambat dan tergesa-gesa berangkat ke sekolah. Bayu mulai sekuat tenaga untuk sampai ke sekolah tepat waktu, tapi Bayu bel masuk sudah berbunyi. Lebih dari 20 menit Bayu telat. Ini bukan Bayu kesiangan. Saya sudah standby di depan karena ketika melihat di ruangan kelas, Bayu belum ada di sini. Merupakan penampilan saya melakukan segitiga restitusi, melakukan pertanyaan-pertanyaan. Tepat waktu. Bayu ke sekolahnya dengan jalan kaki sambil lari-lari katanya. Datang tepat waktu. Berusaha untuk mencari solusi bersama-sama dengan anak agar mereka belajar bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan, kesalahan yang telah mereka lakukan, dan bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Sebagai guru memfasilitasi atau membantu mencari solusi juga. Tepat. Ini tanggapan dari siswa. Melaksanakan segitiga restitusi. Terhadap anak agar anak mengakui kesalahannya. Konsekuensi yang berat. Kalau kita mungkin susah buat menanyakan tanggapan. Kamu dibimbing, ini juga dibimbing, saya membimbing anak buat
tampak gelisah ketika melihat soalnya. Anak-anak yang lain dengan tekun mengerjakan dengan dibimbing untuk membaca soal. Awalnya Ulfah mengikuti dengan baik, tetapi pada akhir-akhir waktu habis, Ulfah malah mencontek temannya sebelahnya yaitu Susi. Dengan menengok ke arah Susi dan berusaha melihat jawaban dari jawaban Susi. Saya lihat seperti itu, dia kebingungan sendiri untuk menjawab. Saya lakukan penerapan langsung segitiga resolusi. Dimulai dari menstabilkan identitas terlebih dahulu. Mohon maaf agak sedikit loading. Saya pun menanyakan apakah semalam Ulfah belajar, tidak. Karena saya lihat itu Ulfah kesulitan membaca soalnya dan sempat kebingungan sendiri. Teman-teman sudah mengerjakan dengan sudah selesai, tetapi Ulfah masih mungkin ada beberapa soal lagi yang belum dia kerjakan. Menekankan tentang kejujuran di kelas, karena keyakinan di kelas kita harus jujur. Wajar setiap orang melakukan kesalahan, tapi untuk kedepannya kan kita tidak boleh terus-terusan melakukan kesalahan. Kita harus memperbaiki kesalahan kita. Membaca di sini akan menekankan tentang belajar membaca soal. Kita mencontek lagi. Di sini Ulfah menerima tentang apa kesalahan yang telah dilakukan dan berkata akan berusaha untuk berkata jujur lagi dan tidak akan mencontek lagi. Tanggapan dari Ulfah, suaranya kecil loh, jadi karena dia pendiam juga sih orangnya. Melakukan segitiga restitusi. Kesalahan yang diperbuatnya. Tanggapannya yaitu kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Perubahan paradigma. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus, realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda.
orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan itu berbeda-beda. Yang selanjutnya, kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, di sini saya akan menampilkan hasil aksi nyata dari fisik grup penggerak, terutama mengenai murid. Dimulai dari berkonsultasi dengan kepala sekolah dan dengan sejawat, selanjutnya membuat program yang akan dilaksanakan. Di sini saya membuat program tentang kata boga, membuat bolu ketan hitam, membuat bolu biasa, bolu karamel, membuat nasi kuning dan makan bersama. Mudah-mudahan bisa selalu budaya positif ini dilaksanakan. Dan ini membuat telur puyuh asin, membuat produk dan ikut serta dalam pameran juga. Ini dilaksanakan di Asia Plaza pada bulan Desember kemarin di acara Hari Disabilitas Internasional. Guru-guru bersama murid berwirausaha. Dan juga ikut serta pameran di sini di tempat pembeli produk yang kita buat. Alhamdulillah antusias dari pembeli beranggapan positif. Wah, di sini anak-anak bisa berkolaborasi atau membuat suatu karya. Memberikan tanggapan terhadap pemaparan materi yang saya berikan. Statistiknya saja, tapi harus didukung dengan entah 5 manajer gitunya Tentang lima posisi kontrol guru. kerjasama antara pihak kepala sekolah, guru itu juga mendukung demi terlansahnya apa yang Budaya positif. disebutkan di atas tadi, budaya positif. Kalau tidak ada dukungan tetap akan jalan. Itu menurut saya, tergantung kondisi di sekolah juga. Kan itu mah cuma teori tapi kan di lapangan bagaimana keadaannya Sangat begitu. berbeda antara teori. Nah, kalau memang tidak bisa benahi dulu. Kalau memang kondisi kita sekarang begini atau bagaimana gitu. Ketika di suatu sekolah harus adanya kolaborasi antara kepala sekolah, guru atau kan sejawat dan murid itu sendiri. Iya. Terkadang peran orang tua juga berpengaruh. Iya. Agar terciptanya budaya positif yang sama-sama kita untuk maju dan anak agar nyaman juga untuk di sekolahnya. Silakan Ibu Opal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasannya sangat menarik, sangat menginspirasi guru-guru semuanya. Ternyata pelaksanaannya, kalau kita terawang sulit ya untuk budaya yang sudah lampau, budaya guru-guru yang sudah lampau. Nah, alhamdulillah dengan adanya guru penggerak, kita merasa bukan tergores, cara menegur anak. Nah, gitu teh. Budaya itu masih ada karena Bukan proses pembelajaran itu bukan belumnya. Hanya baru perkenalan teori. Dan untuk pembebasan terhadap yang supaya tahu semua guru terhadap 5 posisi kontrol ini. analisis kita dan ada kesalahan-kesalahan siswa atau pembimbingan kita terhadap siswa, kita memahami dan kita menyadari merasa teringatkan dan kita merasa terinspirasi. Ternyata semua yang kita lakukan harus disesuaikan. Saat ini mungkin saatnya meminta mengingatkan, menggerakkan kita ke arah yang lebih baik lagi dalam membimbing, dalam mengarahkan, dan dalam mengingatkan semua hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Terima kasih atas ilmunya, mudah-mudahan semakin maju di sekolah ini, mudah-mudahan semua guru juga semakin positif dalam mengingatkan, dalam mengarahkan peserta didiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Positifnya Positif dan negatifnya. Kalau kita introspeksi diri, sebenarnya mencoba kurang mengejar, tapi tetap merenang murid kurang perlu bimbingan meskipun kita sebagai manajernya gitu ya. Jadi saya pasti tua. posisi sekolah kita dengan posisi sekolah umum kan berbeda. Bisa manajer eta
kasih kepada rekan-rekan semua karena tanpa doa dukungan dari rekan-rekan semua saya tidak akan mungkin sampai di tahap ini, dan kedepannya kita sama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya itu wabillahi hidayah. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Baik, alhamdulillah. Kalau hari ini hari apa ya? Hari Rabu atau Kamis? Kalau kita pakai batik tandanya hari apa? Hari Kamis. Pada sehat semuanya? Alhamdulillah. Tedamang kunaon pilek? Kunaon? Gebis. Oh jatuh. Kalau temannya hari ini siapa yang tidak sekolah? Oh, siapa? Rifki. Rifki nama panggilannya Iki. Siapa lagi? Dada. Teman yang tidak sekolah? Will. Ini absen Will. Dan siapa lagi? Yayang. Rani sama Iya. Hari ini Ibu akan kita kesepakatan bersama membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Sebelumnya sudah tahu belum kalau kesepakatan kelas itu apa? Tidak tahu. Kesepakatan kelas yaitu adalah aturan-aturan atau sebuah ini yang harus kita sepakati bersama dan harus kita laksanakan. Di sini kita akan melakukan diskusi untuk melakukan kesepakatan kelas. Di sini Ibu sudah buat beberapa kata-kata yang harus kalian pilih. Nanti satu orang menempel di depan ya, oke? Oke. Dan simpan dulu sayang mainannya. Itu apa? Ini kursi. Simpan dulu ya. Nanti menempel di depan. Ibu mau tanya, kalau kita datang ke sekolah lebih baik tepat waktu atau terlambat? Ini apa? Tepat waktu. Coba siap. Sepakat semuanya untuk datang tepat waktu ke sekolah? Sepakat. Betul? Nek, sepakat? Sepakat. Nana sepakat datang tepat waktu ke sekolah? Sepakat. Siapa yang menempel duluan ke depan? Oh iya, silakan Jaja. Nanti kedua, bye. Yuk, ketiga, Kevin. Keempat, Dara. Kelima, Nek, Cecil. Semuanya pasti kebagian. Kasih lem dulu. Kita kasih nomor dulu. Di sini. Yang pertama, tangan kanan. Tepat waktu. Yang kedua, ayo. Silakan Pak Eko. Ibu sebutkan dulu ininya. Kesepakatannya. Kalau kita di sekolah berbicara sopan atau berbicara kasar? Harus berbicara sopan. Tidak boleh berbicara kasar karena itu apa?
kepada ibu. Jadi harus minta izin dulu, Bu, saya mau ke Iya. kalau yang nanti ke WC, kalau izin dulu ibu bilang iya silakan, baru keluar. Ini sepakat anak-anak? Sepakat. Nah, nanti ujung dari ibu izin keluar dulu. Sayang, kita maju ke depan, maju ke depan. Benar, maju ke depan. Pegang kursinya. Pelan-pelan. Pegang ini sayang, pegang ini ya kursinya. Letak ke sini, ke ibu. Kita tempel kesepakatan kelas yang keempat. Sayang, pegang pelan-pelan. Nanti yang kelima nanya, oke? Oke. Di atas aja, di atas. Kesepakatan kelas yang keempat. Kalau keluar minta izin. Bentar, belum selesai. Satu lagi kesepakatan kelasnya. Udah? Izin apa? Izin keluar. Izin kamu. Belum cukup umur anak-anak. Kesepakatan kelas yang keberapa sekarang? Kelima. Yang terakhir ya, yang lain sesi nanti ke depan. Kalau kesepakatan kelas yang kelima yaitu kita kalau di kelas harus disiplin. Saya duduk lagi, pelan-pelan, kakinya ke depan. Harus disiplin. Kalau tidak disiplin gimana dong? Kan ini di sekolah. Kita harus disiplin. Sepakat anak-anak? Harus sepakat. Pak, ini kan untuk kebaikan kita bersama. Kita harus membudayakan budaya positif di kelas. Nanti untuk di sekolah. Nah, silakan ada sesi semangat ya. Disiplin. Ayo, ini tempel ke depan. Ayo anak pintar. Ke depan, aja. Kursinya. So. Menempel. Pegang kuning. Tuh ya sayang. Kasih lem dulu. Kasih lem dulu kuning, pegang lemnya. Kasih kuning ini bagian atas. Pintar. So. Enak tempel